Oke. Dan kalau pertanyaannya peluang Mas Kaisang menang atau tidak juga kita harus melihatnya dalam konteks jangka panjang ya, apalagi berbicara Depok. Mhm Pertama yang harus mhm. diingat adalah pilkada itu terjadinya 8 bulan atau 9 bulan setelah Pilpres. Atau kemudian ayahnya sendiri sudah tidak menjadi presiden loh. Dan apa Oke. yang akan terjadi di Pilpres itu akan menentukan sekali bagaimana kemudian peluang kemenangan dari bagian keluarga Pak Jokowi, karena rezimnya kan sudah pasti berganti, bukan Pak Jokowi lagi ya. Kalau memang yang menang adalah yang dianggap sebagai bagian dari rezim Jokowi, meneruskan keberlanjutan, peluang Mas Kaisang tentu saja sangat besar. Tapi Peluang kalau Kaisang akan sangat besar ya. Kemudian Mas Toto, kalau kita lihat, tapi tidak dipungkiri bahwa apa yang menjadi pesan ataupun yang disampaikan oleh Kaisang menjadi Depok pertama ya, bukan Depok nomor satu ini akhirnya merespons banyak pihak, PSI angkat suara, Gerindra juga akan bilang siap dukung. Kalau PDIP bilang kalau mau masuk ya udah ayo nanti kita kaderisasi gitu. Menurut Anda sendiri sebegitu potensialkah sosok Kaisang untuk menjadi seorang calon wali kota yang pantas untuk didukung? iya, pasti kita masih melihat variabel terbesarnya adalah keberadaan Kaisang sebagai anak Pak Jokowi, yang Oke. kita tahu masih memiliki kekuatan politik sangat besar, kepuasan publik tinggi, dan buat saya tidak mengherankan, hampir pasti partai pendukung koalisi Jokowi ya tidak akan ada yang berani menolak begitu kan. Tapi balik lagi ketika kita melihat karakter Kaisang ya, membuat sebuah isu, melempar sebuah isu. Ingat misalnya contoh, pada saat ramai-ramainya Puan dengan Ganjar, Mhm. dalam konteks masih berebutlah tiket dari PDI Perjuangan, dan kita tahu kecenderungan Pak Jokowi mengendorse Mas Ganjar, Mas Gibran mengendorse Mas Ganjar, tiba-tiba Kaisang muncul dengan logika sebaliknya menggunakan kaos bergambar Mbak Puan. Apakah itu Iya, bisa diartikan itu dukungan Mbak Puan, Mas Kaisang terhadap Mbak Puan dalam arti politik yang sungguhnya kan tidak juga. Harus betul. dilihat Mhm mhm. konteks yang lebih cair, bisa saja non politik dan lain-lain gitu ya. Nah ini Itu menarik juga di kalimat Mas Toto, harus melihat konteksnya lebih cair, apalagi melihat background ataupun sikap dari Kaisang dalam apa ya, menyikapi politik ataupun dinamika politik yang terjadi ya saat ini. karena gini loh, andai kata betul ya, Depok Heeh. Pertama ini ternyata bukanlah sebuah launching produk politik bernama dirinya menjadi calon wali kota, Mhm. menurut saya jangan-jangan itu bisa, kalau betul itu terjadi ya, itu cara Kaisang menolak dengan halus gitu, pinangan-pinangan dari yang mendorongnya untuk menjadi Mhm. calon wali kota. Kalau misalnya dia melaunching produk marketing atau produk non politik kan artinya dia ingin mengatakan secara tidak langsung, saya concern terhadap kota Depok, tapi bukan dalam konteks politik. Atau Tapi bisa dalam juga, konteks lain begitu ya. atau saya concern dengan bidang politik, tapi mungkin tidak di kota Depok. Itu yang saya coba lihat, bukan tidak mungkin ya, Mhm. malah menjadi sebuah fakta yang menarik gitu dari berbagai macam nyelenehnya sosok Kaisang yang bukan sekali ini saja, sudah berkali-kali Mhm mhm. dia. Sosok nyeleneh, Kaisang termasuk dalam dunia politik nih. Apakah ini tentu atas pengetahuan dari sang ayah ya, Joko Widodo ya? Iya, kalau kita melihat sudah pasti ya, tetap ada Oke. pembicaraan. Tetapi kalau kemudian ada yang bertanya, apakah Pak Joko Widodo yang ikut serta dalam misalnya merumuskan strategi ini, apapun nanti ujungnya ya, saya Mhm. kok meyakini tidak. Pertama, Pak Jokowi terlalu sibuk. Kedua, ya memang banyak hal yang memang keluar dengan gayanya sendiri, baik itu Mas Gibran atau maupun Mas Kaisang. Saya sih menangkap dari berbagai kejadian politik yang ada beberapa tahun terakhir yang mulai melibatkan Mas Gibran dan Mhm Mas mhm. Kaisang ataupun Mas Bobi, mereka agak cenderung terlihat dibiarkan dengan gayanya sendiri. Itu Baik. terjadi di Mas Gibran. Dan saya meyakini juga pada skala yang lebih ekstrim terjadi pada Mas Kaisang, karena kalau kita lihat memang Mhm. tingkat nyelenehnya ini lebih-lebih lagi dibanding Mas Gibran. Itu yang Baik. menyebabkan saya agak berani berspekulasi, jangan-jangan ini bukan urusan Oke, politik atau. jangan-jangan bukan urusan politik tapi non politik ya. Kita nantikan ya apakah pendapat dari Mas Toto ini terjawab. Kita nantikan bagaimana statement-statement selanjutnya dari Kaisang Pangarep nih, putra bungsu dari Presiden Joko Widodo. Terima kasih pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Toto. Ya, selamat malam.